Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Narasmi, tanggal NIM 230900046 di kelas 4A. Sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS data mining saya, yaitu data mining final exam UAS. Di soal pertama, yaitu regression, diberikan dataset sebagaimana tertera pada template file. Lakukan prediksi terhadap testing data dengan regression menggunakan satu classical data classical machine learning, A2 deep learning. Kita masuk ke A1 yaitu tentang classical machine learning. Di sini tertera template dataset yang dimana kita harus mendownload dataset terlebih dahulu. Dan untuk hasil outputnya 0. Selanjutnya kita membaca dataset dengan dataset yang sudah tertera. Selanjutnya kita masuk ke classical machine learning, yaitu regression using classical machine learning. Import OS, import pandas ASPD, from sklearn assemble import random forest regressor, from sklearn metric import R2 score, from sklearn model selection import trend test split, from sklearn proportion import label encoder, yang dimana pada sistem di sini yaitu untuk mengoperasikan sistem dengan manipulasi data. Selanjutnya model regresi dari algoritma dan R2 score untuk mengukur akurasi model regresi, trend split untuk menjadi data latih atau data validasi, label encoder yaitu untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik. Selanjutnya masuk ke preposer data yaitu xtrend, df drop, columns ytrend, dfy, yaitu di mana semua kolom kecuali y digunakan sebagai fitur input dan y sebagai kolom target. Selanjutnya kita masuk ke handle categorical if any y, yaitu di mana mendeteksi kolom tipe objek tentang data string atau kategori, lalu kita mengubah nilai kategorikal menjadi angka. Jika kolom juga ada di tes df, yaitu maka dilakukan transformasi yang sama. Selanjutnya masuk ke split data, xtrend, xfile, ytrend, yfile, trend test split, x, y, test size 0.2 random state 42, yaitu memecah dataset yang dimana random state itu pemberian data reproducible dengan hasil tetap sama. Selanjutnya masuk ke trend model yang dimana model sama dengan random forest regressor dalam kurung n estimator 100 random state 42. Model fit yaitu xtrend, ytrend, dimana membuat model random forest regressor dengan 100 pohon keputusan. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi model yaitu YPRED sama dengan model predik dalam kurung xval, di mana kita memprediksi nilai dari Y dari data validasi dengan menghitung nilai R2 skor metrik evaluasi yang mengukur seberapa baik prediksi cocok dan semakin mendekati nilai 1.0 memakin baik modelnya dengan hasil output yaitu A1 MY R2 score classical ML dengan hasil 0.8622. Selanjutnya kita masuk ke soal A2 yaitu regression using deep learning. Kita masuk ke kode import NumPy ASNP di mana kita mengimport library. Lalu from sklearn processing import standard scalar yaitu standarisasi fitur.
Lalu from flow keras model import sequential, yaitu di sini membangun model neural network yang dimana menghasilkan sequential dan dense. Selanjutnya kita masuk ke sharing. Selanjutnya kita masuk ke fitur scaling, yang dimana scalar sama dengan standar scalar, scalar fit transform, yang dimana menghasilkan input data X distandarisasi agar setiap fitur memiliki min 0 dan standar deviasi 1. Selanjutnya kita masuk ke split data gain, yaitu xtrain scaled, xval scaled, ytrain, yval sama dengan train test split dalam kurung scaled, y, test size sama dengan 0.2 dengan random state 42, di mana kita menghasilkan data split yaitu menjadi 80% tata latih, yaitu dengan train data scaled dengan ytrain, lalu 20% data validasi xval scaled dengan yval untuk menghasilkan hasil konsisten saat diulang. Selanjutnya kita masuk ke build model. Dengan kode D1 model sama dengan sequential dan 128, activation relu input shape xtrain scaled shape 1 dan 64 activation relu dan 1, dimana kita menginput layer dengan jumlah neuron atau jumlah fitur dan hidden layer 1.28 neuron aktivasi relu dengan hidden layer 64 neuron aktivasi relu dengan hidden layer 1. Selanjutnya kita masuk ke compile model, yang dimana D1 model compile, optimizer Adam loss MSE, D1 model titik fit, xtrain scaled, ytrain expose 50, batch size 32, verbose 0, yang dimana kita menggabungkan momentum dengan loss function dengan mean squared error karena targetnya nilai continue. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi model. Yaitu ypred D1 sama dengan DL model predict xval scaled, flatten R2DL, R2 score, yval ypred DL, print EVA2 MB R2 score deep learning, yang dimana memprediksi nilai Y untuk data validasi, menghitung R2 score, lalu menilai R2 mendekati 1 dengan prediksi baik, lalu nilai R2 mendekati 0 atau prediksi buruk. Untuk hasil skornya yaitu 0.8085. Selanjutnya kita masuk soal ke B, classification. B1 image classification. Yang pertama, downloading preparing dataset. Untuk hasil dari download dataset seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke kode, yaitu import OS, import CV2, import NumPy SNP. Lalu from sklearn model selection, import train test split, from sklearn profession, import label encoder, from sklearn metric, import F1 score, from sklearn SFM, import SFC, from skimage fitur, import hook, from tagdm, import tagdm, yang dimana untuk mengoperasi hasil file atau kategori, lalu digunakan untuk menyalin file, lalu digunakan untuk path,
digunakan untuk mengunduh dataset dari Kaggle. Selanjutnya kita masuk ke dataset path, reindeer, sama dengan image classification dataset train, testdir, image classification dataset atau test, yang dimana di sini akan mengimport dataset, lalu menghasilkan x, y. Selanjutnya masuk ke load training data dan extract fitur dengan for class name in os isdir reindeer class path os path join reindeer class name if not os path isdir class path continue, yang dimana kita melakukan looping setiap kelas, lalu akan diberikan gambar, contohnya dog atau cat. Lalu kita masuk ke for image name in tag dn, yaitu di mana di image source ini tentang mengambil daftar semua file gambar. Lalu kita masuk ke encode the label. Kita masuk ke encode label, yaitu tertera LE sama dengan label encoder, Y underscore encoder sama dengan LE V transform dalam kurung Y. Dengan menghasilkan print split menjadi train dan validasi, yaitu x train, x val, y train, y val sama dengan train test split dalam kurung s, y encoder test set menghasilkan 0.2 dengan random state 42 dengan hasil output seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke training your machine learning model here, yaitu di sini tentang mencetak training SVM, yaitu di mana memberi informasi bahwa proses training akan dimulai, yaitu untuk CLVS SFC kernel learn probability false, yaitu di mana menggunakan kernel linear yang artinya model mencoba mencapai garis pemisah linear antar kelas. Dan untuk probability false, yaitu tidak menghitung probabilitas model atau prediksi lain. Untuk CLVFit extra train, yaitu untuk melatih model menggunakan tata latih. Selanjutnya kita masuk ke test your machine learning model here. Di sini YPRED sama dengan clv.predict dalam kurung xval, yang dimana menggunakan model yang dilatih untuk memprediksi label dari data validasi. Selanjutnya F1 sama dengan F1 score YVal YPRED average sama dengan makro, yang dimana menghitung rata-rata dan F1 score untuk setiap kelas tanpa memperhatikan jumlah setiap data, serta menghasilkan cetak F1 score sama dengan F1 banding 4F dengan hasil output training SVM, yaitu my score F1 menghasilkan nilai 0.3763. Selanjutnya kita masuk ke soal P2P, yaitu text classification using deep learning, yang dimana kita akan memproses data di sini dengan mengimport data, lalu kita mendownload data stopword, yaitu tentang stopwords Indonesia. Selanjutnya kita meloading data dengan train tf ptr.csv text elevation dataset train.csv file def ptr.csv text classification dataset file csv. Lalu untuk normalisasi kolom train def columns sama dengan train def columns str lower str strip file def columns str lower str strip.
Untuk processing yaitu the preprocess text dengan token sama dengan text lower split dengan token step for t in tokens if t not in stop word dan return join tokens. Selanjutnya kita mentrain dataset yaitu dengan dataset tweet dengan apply preprocess. Dan selanjutnya kita masuk ke encode label dengan label encoder dengan train label LLV transform yang dimana train df sama dengan label file label sama dengan LL transform file df dalam kurung label. Untuk tokenization yaitu dengan max underscore word dengan menghasilkan nilai 10.000 dengan max length menghasilkan nilai 100. Untuk dataset data loader yaitu dengan class tweet dataset dengan mendefinite cells nilai x, y untuk torch tensor x data type torch long dengan def line self return self x def get item self itx return self x itx self y itx. Selanjutnya kita masuk ke LSTM model yang dimana kelas LSTM classification dengan modul NN dengan menghasilkan mengimport data self vocab size embedding hidden dengan outputin. Untuk device yaitu Thirst device sudah if Thirst CUDA is available LC CPU dengan model LSTMC classification vocab size max word embedding 128 dengan hidden team 128 dengan output team length LE classes to device dengan menghasilkan output download data. Selanjutnya kita masuk ke training data yaitu untuk training load. Di sini kita menggunakan model train for x page y page and train loader dengan x page y page x page to device y page to device optimal zero grade output model x page loss grade output y page loss backward optimize dengan mencetak epoch plus 1 minus loss dalam kurung kurawa loss item dengan menghasilkan 4F. Selanjutnya kita masuk ke test your machine learning model here yaitu model eval dengan alt breadth dengan alt label. Untuk hasil skor dari F1 A label yaitu kita menghasilkan makro dengan skor. Untuk hasil output yaitu tertera epoch 1, epoch 2, epoch 3, epoch 4, epoch 5 dengan F1 skor makro menghasilkan nilai 0.08. Selanjutnya kita masuk ke soal B3 tabular data classification. Seperti biasa kita mendownload dataset dan mengimport dataset lebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke B3A classification using classical machine learning. Di sini kita mengimport dataset terlebih dahulu dengan load dataset content data classification dengan drop kolom tak relevan. Dengan selanjutnya kita menghasilkan nilai output untuk membersihkan kolom numerik dengan nom cost AG, annual income, nom of loan, nom of delayed payment, change, credit limit, outstanding debt, amount balance. Dengan kita bisa mengubah umur histori kredit ke bulan, lalu imputasi missing values, lalu encoding fitur kategorikal dengan target encoding yaitu X dan Y yang dimana X drop columns credit score, Y label encoder fit transform DF credit score. Dengan hasil output seperti ini, selanjutnya kita masuk ke training model, yaitu untuk training model tertera N estimation dengan nilai 300, max depth dengan nilai 10, random state dengan nilai 42. Untuk mengetes model learning, yaitu di sini tertera YBRED model predict F1 F1 F score, YVAL YBRED average code macro dengan mencetak
F-score yaitu F1 dengan hasil output S1 score yaitu 0,69. Selanjutnya kita masuk ke soal B3B dengan classification using deep learning. Di sini kita mengimpor data terlebih dahulu dengan meload data terlebih dahulu, lalu kita memasukkan kolom yang tidak relevan seperti customer ID, nama, SSN, dan bulan. Lalu di sini membersihkan angka di mana declare numeric call dengan return pt numeric. Selanjutnya kita masuk ke isi missing values di mana tf filna, tf media numeric only true, encode fitur categorical, lalu memisahkan fitur target, lalu dengan standarisasi. Dan di sini split data xtrend xval, ytrend yval, trend test, split xscale, test size. Lalu di sini model DNN sederhana yaitu model sequential layers dense 256 activation value, layers dropout 0.3, layer dense 128 activation value, layers dropout 0.3, layer dense 3 activation softmax dengan menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya untuk training learning model yaitu model compile seperti optimizer Adam, loss pairs categorical cross trend Corny, metric accuracy dengan nilai epoch 25, bit size 32, validation split 0.1, varbo 1. Untuk Gepred model menghasilkan output seperti ini. Lalu kita masuk ke soal C yaitu clustering yang dimana kita akan mendownload dataset terlebih dahulu, lalu memproses dataset, yang dimana kita mengimpor dataset terlebih dahulu dengan memproses dataset, lalu membuang kolom yang tidak informatif dengan memisahkan kolom numerik dan kategorikal. Untuk imputasi nilai hilang yaitu terdapat numbering rata-rata dan kategorikal modus nilai yang paling sering muncul dan encoding kategori menjadi angka. Lalu untuk standarisasi fitur numerik yaitu scalar dengan df scalar yang menampilkan hasil akhir df scalar seperti ini. Untuk hasil outputnya menghasilkan 28 kolom serta 5 tabel. Yang tertera year breed, education, marital status, income, kit home, trend home, TT customer, recency, sampai responsi. Lalu masuk ke clustering yaitu di sini kita mengcluster data, menentukan jumlah cluster data. Lalu untuk memplot elbow graph yang dimana membuka untuk menentukan jumlah cluster. Di sini mengcluster dengan k-means 3. Lalu kita memvisualisasi hasil clustering dengan PCA. Lalu menampilkan tampilan ringkasan jumlah data setiap cluster dengan mencetak jumlah data per cluster. Untuk hasil cetak data per cluster seperti ini. Dengan jumlah data per cluster yaitu cluster 1 1046, cluster 2 643, cluster 0 551 dengan name count dengan data in 64. Selanjutnya kita masuk ke soal C2 yaitu image clustering, di mana kita akan mendownload dan dataset terlebih dahulu, lalu kita mengimpor dataset. Lalu di sini kita mencetak hasil data sudah ready yaitu dengan data animal zoo. Lalu untuk memproses dataset yaitu kita mencetak dataset terlebih dahulu, mengimpor dataset terlebih dahulu, lalu kita memproses data terlebih dahulu, lalu mengambil semua path gambar seperti gambar JPG, JPG, dan PNG, lalu mengekstrak fitur dari setiap gambar dengan mencetak proses selesai, jumlah gambar akan diproses. Untuk proses selesai, jumlah gambar yang diproses yaitu 4429. Untuk clustering, kita masuk ke cluster data, yaitu mengimport terlebih dahulu, lalu menggunakan elbow method untuk menentukan jumlah cluster optimal. Lalu untuk hasil output dari jumlah cluster optimal seperti ini.
dengan grafik SSE dengan jumlah klaster. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.